Ya. Belut listrik sebelum ada listrik namanya apa? Ikan sapu-sapu sebelum ada sapu namanya apa? Tolong J. Cleaning fish. Kupu-kupu. Apa? Pengen nangis. Cleaning fish. Cleaning fish. Itu dia. Ini orang stres pada ngumpul ya. Iya Bang, halo salam kenal Bang. Bikin pertanyaannya anjir dari tadi. Jadi bikin itu. Kita pulang kayaknya hari ini langsung udah pusing gua. Ya, aku permisi ambil minum dulu ya. Oh, sok. Ya. Boleh juga tuh. Benar juga ya. Penemu jam siapa terus ditemuin jam berapa ya? Oh iya. Jam 12 Yang nentuin awal-awal siapa jam gitu? Mesir, jam matahari. Yuk, sekarang Bapak udah kembali. Yuk, pertanyaan apa tentang teori konspirasi yang paling tersulit dan kalian masih penasaran? Tanyakan. Ayo. Saya punya waktu 10 menit ya. Oke, Oke. silakan. Baik. Ayo, let's go. Mau nanya, Bapak nonton Naruto nggak? Nonton yang Jepang kan? Iya. Bapak tahu Genjutsu Cuma nggak? saya yang versi kakek Jepangnya. Naruto yang versi kakek Jepangnya saya. Versi apa Bisa Jepang? nanya, Pak? Enggak, Kakek apa-apa. Jepang. Bukan, aman, bukan itu. Enggak, Enji, enggak, bukan apa-apa. Apa nanya, Pak? Naruto. Apa yang mau tanya? Naruto. Iya, Naruto. Hah? Naruto mau tanya apa? Oh, Bapak Oh, tahu tanyain. Bapak tahu Genjutsu nggak? Apa? Genjutsu. Genjutsu itu. Jadi menurut Dia Bapak bahasa Jepang. kita ini tuh hidup sebenarnya kayak dikontrol gitu nggak sih? Jadi kita tuh nggak ada sebenarnya. Kita tuh tidur dan apa yang kita jalanin semua ini tuh ada di dalam kepala kita dan kita ditontonin sama orang-orang lain. Pertanyaan bagus. Excellent ini. Bisa ulang sekali lagi? Ini menarik. Jadi kayak kehidupan kita itu simulasi gitu. Kenapa? Coba Ji jelasin Ji. Jadi kehidupan kita tuh sebenarnya nggak ada. Jadi sebenarnya Bapak tuh sebenarnya nggak di sebelah Bang Rangga sekarang. Itu semua ada di kepala Bapak doang. Kacamata yang dipakai, baju, meja di depan, semua itu di dalam kepala. Karena sebenarnya ini semua di dalam pikiran kita doang. Ini sebelum jawab itu kita harus tahu dulu secara biologis organ semua yang ada di dalam tubuh kita. Banget ini. Hal yang paling pengaruh di dalam seluruh tentang bernama manusia itu adalah motorik dan sensorik. Adalah otak berpikir. Ya, letak di mana yang memerintahkan sebagai sentral untuk bergerak. Contoh, saat ini ada api, otak kita akan main, itu panas. Maka dengan sendirinya kita tidak akan menyentuh, melindungi dari diri sendiri. Itu yang disebut namanya motorik sensorik untuk memerintahkan. Kalau kita ngelihat cewek yang kadang kondisinya maaf, misalkan cantik, pasti naluri mata yang melihat tertarik. Itu adalah dari sensorik. Mungkin akan memerintahkan kepada, maaf bukan yang nggak sopan, kepada keinginan atau kemaluan kita ini untuk naik dengan sendirinya. Betul. Berdiri dengan sendirinya. Ada kondisi dicempak. Karena itu memang letak sensorik dan motorik. Makanya kenapa ada ODGJ dan lain-lain. Itu karena ya kalau orang yang tidak berpikir waras pada semestinya ataupun orang gila, itu karena memang lahir tidak ada pemikiran yang bisa memerintahkan. Maka yang lebih penting adalah otak. Itu letaknya ukurannya mungkin sebesar dinamo ya. Dinamo apa? Sebesar dinamo. Ampere. Dinamo dia ada di dalam otak, tepatnya ada di sini. Itu dalamnya otak motorik. Oh, otak. Ya, otak motorik untuk mensensor dan memotor semua segala macam bentuk organ. Kalau apa yang kamu ceritakan tadi, itu adalah bagian dari teknis prosesi pekerjaan yang motorik untuk memerintahkan semua organ yang ada dalam tubuh manusia. Tapi kalau misalkan manusia hidup hanya untuk menjadi tontonan, itu namanya memorical of historical life. Itu beda. Itu memang kehidupan yang memang sudah ditata sebelumnya. Ini berbeda dengan sistem pada umumnya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak hidup berindividualistis. Apaan lagi tuh? Oh, benar. Karena kalau kamu belajar sosiologi, manusia itu adalah makhluk sosial. Bukan sosiologi. Kalau mungkin kita belajar sosiologi waktu SMA dari strata-strata kehidupan, kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Senikmatnya apapun kamu dikasih Tuhan, selama kamu hidup solois atau sendiri, kamu tidak akan menerima keutuhan dari nikmat itu.
Takdir. Benar, ini nyata. Tapi apa yang kamu perintahkan tadi, kalau hidup semua saling berlingkungan, itu adalah letak bagaimana kita menjadi sosialisasi antara sesama. Beda dengan motorik dan sensorik yang, ya. Ini lagi pidato. Udah, tag. Lagi Ya, seminar. Makasih Pak. Jadi tadi ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan katanya. Apa tuh? Kenapa apa tadi? Apa yang berdiri? Katanya tadi menimbulkan sensorik yang berdiri. Heeh. Cowok-cowok apalah itu tadi. Kenapa bisa berdiri? Matthew. Jah, ini nanya bang. Iya, kenapa bisa berdiri? Nih, ada yang punya jawabannya. Nah, Kenapa bang? coba. Apakah di tubuh kita kan ada zat besi? Apakah zat besi di tubuh kita bisa karat? Bisa ditarik Kamu jangan magnet ketawa, bang. kalau kamu ketawa, Gantung. aku sayang sama kamu. Coba jawab gantian. Hei, manusia-manusia. Magnet. Gimana tuh Ji? Anjir nih. Coba Bisa nggak? kan ada zat besi. Menurut Di tubuh aku kita nggak kan ada bisa, zat besi Kak. yang berkarat seperti kenapa? Kan Kak. besi. Karena zat besi di dalam tubuh kita sudah dilindungi oleh darah dan zat-zat lainnya Ya, di mana dipastikan dia tidak akan berkarat dan dia tidak akan rusak. Sebenarnya pada Tapi kan umumnya kita besi kehujanan juga. kan yang kehujanan kulit. Kalau yang di dalam tubuh kan di mana zat besi kita terkandung kan tidak kehujanan. Nah, kulit kan ada kulit mati. Itu matinya kenapa? Bunuh diri apa dibunuh? Udah nyerah kan? Ini teori konspirasi naik lagi level. Enggak, aku mau tanya sama kakaknya. Apa. Kak. Anji mau nanya apa itu? Ini aku nanya ini ke semua orang ya. Tapi aku mau tahu nih Ya. pendapat kakak gimana? Kakak tahu nggak sih kalau udang itu otaknya kecil? Aduh, Iya, karena balik kan lagi, orang Tiu. badannya aja kecil. Balik lagi Ah. Tiu. Terus kakak tahu nggak Kenapa? plankton itu nggak punya otak sama sekali? Oh. Nah, Terus kakak kalau pertanyaannya, disuruh pilih, kakak mending jadi udang yang otaknya kecil atau jadi plankton yang nggak punya otak sama sekali? saya mendingan jadi udang walaupun kecil tapi ada otaknya. Kenapa kayak gitu? Iya, karena walaupun kecil ada otaknya. Daripada plankton nggak ada otaknya sama sekali. Nanti saya takutnya gabung nih sama kalian jadi kayak nanya-nanya yang aneh-aneh. Plankton. Masih Anji. juga ya. Ya Allah. Oke Pak. Kalian tahu knalpot kan? Tahu. Tahu Pak. Tuh, kenapa tuh? Nah, knalpot kenalnya di mana coba? Kenal di mana? Coba jawab satu-satu. Knalpot itu kenalnya di mana? Saya mau tahu tuh sampai mereka berteman gitu tuh. Di toko pot, Pak. Hah? Mana? Di toko pot. Toko pot. Hmm. Terus yang lain gimana? Anjing, nyerah Nyerah. gua. Oh, nggak tahu kan. Heeh. Dari Terus Dari Tinder pernah dengar mungkin, Pak, lemak dari jenuh? Tinder. Pernah. Pernah dengar? Ya. Apakah lemak jenuh itu adalah lemak yang kelamaan nunggu? dia nggak di lingkungan yang benar sih. Iya. Jadi dia bosan gitu. Iya. Nah, Atau dia terus melakukan hal yang sama jadinya dia jenuh. nah, salah. Lemak jenuh itu temennya kolesterol jahat, sedangkan kolesterol jahat adalah kolesterol baik yang tersakiti. Wah, iya. Bener. Ya, capek. Bener. Gila gua lama-lama. Cukup ya sekolahnya ya. Pusing bang. Aku juga lumayan. Penyegaran rohani dulu. Ada pertanyaan nggak? IG tuh, IG. Halo kakak. Halo, Kak. Halo. Apa nih pertanyaan apa nih? Cakep banget. Yang ini. Pertanyaan apa sih? Nggak tahu nih, yang lainnya pada pertanyaan-pertanyaan aneh, nggak ngerti. Aku Ih, juga gitu pertanyaan komen. nggak ngerti. Aku punya pertanyaan.
Ah, boleh. Apa tuh? Sebutkan jumlah kuaci dalam satu bungkus. Ya, sama juga ini. Kenapa saya menemukan jenis pertanyaan ini ya? Gila semua orang. Gua nanya, Bang. Ini pertanyaan serius ya. Ah, boleh. Apa, Bang? Kalau bisa jawab benar dapat hadiah nggak? Dapat Oke. 100.000. Oke. Ya. Oke. Sebutkan 4 dari 7 pahlawan revolusi. 4 dari 7 pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi. Ahmad Yani segala macam ya? Iya. Sebutin Iya. coba. Hah? Apa? Anak sekarang nggak diajarin ya? Bisa. Diajarin. Cuman lupa, Bang. Revolusi kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan. G30 PKI anjing. G30 PKI. Oh ya. Ya. Oh. Boleh Oke, Gu- Pak. aku Kalian- boleh kalian aku tahu- boleh izin cari di internet? Boleh. Iya enggak Nggak gitu. Oh, boleh. nggak boleh. Oke, satu lagi pertanyaannya. Ada jalan di Kuningan namanya HR Rasuna Said. HR Rasuna Said cewek apa cowok? Cowok. Cewek. Oh iya kah? Kenapa emang cewek? Hajah Rangkayo Rasuna Said. Iya kah? Hajah Rangkayo Rasuna Said. Iya, Oh. orang kaya, orang Jambi. Nah, kalau ini serius Oh pertanyaannya iya nih, nggak konspirasi. loh. Lagi nggak apa-apa. Iya loh. Mau lagi. Aku tadi mau jawab. Kalian tahu penyakit ginjal? Gagal Apa, Bang? ginjal. Gagal ginjal tahu? Apakah orang yang kena gagal ginjal bisa ikut remedial? Nah, tolong jawab ini. Aduh, kalau dia lebih muter lagi gue pusing. Pak, ada pertanyaan Pak. Itu sebelum listrik ditemukan Pak, belut listrik namanya apa? Belut listrik. Sebelum listrik ditemukan namanya apa? Oh, sebelum listrik ditemukan, belum listrik namanya apa? Sebelum ditemukan, temuin. Belut padam. Ada listrik padam jadi. Ada Bang Andre. Mahal podcast kita begini guys ya. Jam dulu aja nih, jam belum kelar. Jam. Udah dia udah ngasih pertanyaan lain John. Enggak, jam ini belum kelar loh tadi. Bagus tahu jam. Ini kalau secara cerdas. Nah, Kasih tahu konspirasi lagi. Oke. Bukan, ini teori. Ini kalian boleh, kalian ada Google, boleh cek semuanya dan apapun. Jam itu pertama kali. Memang gini, jam itu sekarang identik adanya di Switzerland. Karena barang-barang brand semuanya ada di Switzerland. Padahal penemu jam itu adalah orang Jerman. Namanya Peter Henle. Itu penemu jam pertama di dunia. jam Peter berapa Henle. waktu ditemukan itu? Jam 6. Kenapa jam? Jam 6. Jam 6 sore. Karena pada waktu di Amerika itu kalau jam 6 itu kan udah mulai agak gelap. Beda di Jerman, di Eropa itu. Nah, Peter Henle ini adalah salah satu penemu jam pertama di dunia. Ditemukan pada tahun 1914 sekian lah. 1948 atau 4 sekian. Itu benar. Coba cek dulu. Kalau nggak percaya kalian buka Google dulu. Bener nggak penemu jam di dunia itu Peter Henle? Kalau udah oke, baru saya lanjutin lagi ke materi. Ya benar. Betul. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 Kok sore. bisa tahu jamnya kan pada saat itu jamnya baru Belum ditemuin. Gini, orang itu ada IM, ada PM. Itu kenapa ada seperti itu? Kenapa? Nah, itu karena ada perbedaan dari waktu antara siang dan malam. Ya. Terlihat dan tidak terlihat. Itu sebenarnya. IM kan sebenarnya dari kata eyes, melihat. IM, PM itu dari kata blur. Blur. Iya. Ada IM, ada PM. Kelar-kelar dia Bisa coba cek dulu. Ini adalah Peter Henle dari Jerman. Coba cek tahu. Benar. Iya, kan? Oke. Tapi penemu sebenarnya Galileo Bang. Gagasan idenya pertama Galileo. Galileo John. Itu dari Jerman. Galileo. Galileo tuh berapa meter ngegalinya coba? Tanya si Leo kalau itu. Yang gali kan Leo. Peter Henle itu orang dari Jerman. Bener gila, keren. Keren. Ya kan nggak mungkin ada orang pura-pura pinter. Jadi browsing tadi anjir. Kan masih nyambung tadi. Jadi tanyain penemu-penemu terbaik apa semuanya. Pemikir-pemikir dunia gua mau udah di kepala semua. Kalau singkong cabutnya kemana? Oh ini mah. Setan, ini gua kayak gitu. Capek-capek ke Yunan. Aduh. Oke, sekarang bener deh. Capek gue. Oke. Emang benar gitu tinggalnya di Indonesia?
Siapa? Siapa siapa? Hitler meninggalnya di Indonesia benar. Ini teori konspirasi juga nih. Ini teori konspirasi. Waduh, Nah, gua nggak tahu lagi. Lu nggak tahu Tio? Adolf Hitler adalah salah satu orang terbaik yang dibanggakan sama Jerman. Nah, satu-satunya pria yang bisa ngacak-ngacak perang dunia dan isi dunia, khususnya ketiga dunia, itu adalah seorang Adolf Hitler. Padahal dulunya dia adalah seorang angkatan. Dulunya sejarah seorang Adolf Hitler bukan seorang angkatan, tapi dia adalah sebagai seorang pemikir akuntan di sebuah perusahaan. Awalnya akuntan. Kantornya di Pasar Minggu Skopindo. Ini dalam kalau di Nih jangan Adolf Hitler sudah lama. Ya kita sudahi dulu guys, kerja dulu ya. Oke, Bang Ya. Udah Rangga. mau mulai. Oke. Thank you atas teori Salam buat konspirasi yang semuanya. Thank you Bang Rangga, seru banget Sumpil. Makasih Kakak. Bilang makasih ya, Aku Bang. hari ini dapat ilmu banyak banget Sumpil. Iya. Wah datang lagi satu cuk. Siapa? Teori konspirasi juga jago banget lagi. Siapa? Siapa Bang? Nih, ntar. John, aku nanya nih, ya kan? Kan ada belut listrik ya. Sebelum ditemuin listrik, namanya belut apa ya? Belut listrik sebelum ditemuin. Oh, belut minyak. Kenapa minyak? Ya karena kan dulu sebelum ada lampu listrik ada lampu minyak. Oh, Bang. Ada dua konspirasi. Terus, dan lu tahu kan? Ada penemu jam pasti kan? Ada. Nah, ditemuinnya jam berapa? Kuncinya anjing pertanyaan. Berat. Mikir berat nih. Kalau ditanya ditemukannya jam berapa, kayaknya nggak ada yang bisa nebak. Karena pada saat jam itu ditemukan, jamnya posisinya sudah rusak. Sudah mati. Rusak. Makanya akhirnya jam itu dibuang. Diketemukan sama orang. Kalau sudah dibuang. Itu sudah rusak, dibuang, ditemukan sama orang. Betul. Wow, keren. Yang harus dicari ini bukan jam. Tapi Sebenarnya yang harus dicari bukan jam, tapi siapa yang bikin pertanyaan tolol ini? Apa kan? Kan singkong itu dicabut. Cabutnya kemana? Singkong kan dicabut tuh. Cabutnya kemana? Cabutnya kemana? Rumah temen kayaknya deh nongkrong. Nggak ada yang bisa jawab semua. Keren. Briefing dulu ya. Briefing dulu. Beli dulu ya. Oke. Thank you Bang Rangga. Aduh.